Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara cuci tangan menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Hari ini kita akan belajar tentang penanganan telepon menggunakan bahasa Inggris. Kalau di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagaimana penanganan telepon menggunakan bahasa Indonesia, mulai dari perkenalan, kemudian menerima telepon sampai dengan melakukan panggilan telepon. Hari ini kita akan belajar tentang penanganan telepon menggunakan bahasa Inggris. Pada dasarnya untuk materinya sama, hanya saja bahasa yang kita gunakan itu menggunakan bahasa asing atau dalam kali ini kita menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu, kita bisa langsung saja mulai materi hari ini. Nah, seperti pada ketika bertelepon dalam bahasa Indonesia, pada dasarnya bertelepon menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris pada materi kali ini pun sama, hanya saja yang membedakan adalah jika di pertemuan sebelumnya kita menggunakan bahasa Indonesia, di pertemuan kali ini kita belajar bagaimana cara menangani telepon menggunakan bahasa asing atau dalam kali ini kita menggunakan bahasa Inggris. Tujuannya apa? Agar ketika misal kita sebagai seorang sekretaris mendapat panggilan telepon dari luar negeri ataupun perusahaan lain yang merupakan perusahaan bergerak di bidang luar negeri dan sebagainya yang harus menuntut kita menggunakan bahasa asing, kita bisa menerimanya dengan baik. Nah, di sini ada beberapa etika umum dalam menangani telepon. Yang pertama, mengangkat telepon dengan segera jika telepon berdering, sama seperti telepon bahasa Indonesia ya. Untuk menangani penanganan telepon, mengangkat teleponnya kita diangkat pada dering kedua. Masih ingat alasannya kenapa? Ya betul, jadi kenapa diangkat pada dering kedua? Karena dering pertama itu masih kita asumsikan mungkin saja si penelpon salah sambung atau menunggu kepastian dari penelpon apakah benar telepon ke kita ataupun ke orang lain, kan bisa saja salah nomor akhirnya salah sambung. Kemudian kenapa tidak diangkat di dering ketiga? Karena dering ketiga itu akan membuat kesan penelpon menunggu terlalu lama. Yang kedua, memperkenalkan diri terlebih dahulu jika menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Kalau di pertemuan sebelumnya kita harus memperkenalkan diri, misalnya, selamat pagi PT Bina Karya Utama dengan Rizka, ada yang bisa saya bantu? Nah, nanti di bahasa Inggris pun sama, kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menawarkan bantuan. Jangan lupa ucapkan salam dulu di awal. Misalnya, good morning, PT Bina Karya Utama, Rizka speaking, may I help you? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. Jadi untuk bahasa Inggris pun tetap kita menggunakan bahasa yang formal. Dalam pengucapannya tidak disingkat-singkat, kemudian tidak menggunakan slang words atau bahasa-bahasa yang non-formal. Yang keempat, menyapa penelpon dengan sebutan ibu dan bapak. Kalau di bahasa Inggris bisa kita sapa dengan ma'am atau sir. Yang kelima, berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Yang keenam, bertanya dengan bijaksana. Yang ketujuh, mencatat atau merekam semua pembicaraan, ditulis dalam LPT, ataupun ketika kita melakukan panggilan telepon, berarti kita tulis semua dalam block note. Yang kedelapan, mengucapkan terima kasih dan salam pada bagian akhir pembicaraan. Kemudian yang terakhir adalah meletakkan gagang telepon dengan pelan. Jadi jangan sampai kita meletakkan gagang telepon itu terdengar sangat kasar dalam artian geruduk atau seperti apa sehingga membuat si penelpon maupun penerima telepon kita menjadi terganggu. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika menangani telepon bahasa Inggris. Yang pertama, hafalkanlah frase-frase umum yang digunakan untuk bertelepon. Sediakan waktu untuk mempelajari frase-frase ini agar kita dapat menjawab dan memahami apa yang diinginkan atau apa yang ingin dibicarakan dan disampaikan. Karena
tidak seperti bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kan sudah menjadi bahasa ibu kita, sedangkan bahasa Inggris merupakan bahasa asing bagi kita, sehingga kita harus selalu berlatih dan belajar bagaimana pengucapannya maupun cara berkomunikasinya. Yang kedua, gunakan bahasa formal apabila kita berbicara pada orang lain dalam situasi resmi, bisnis, dan profesional. Yang ketiga, berbicaralah dengan pelan-pelan dan jelas. Jangan takut dan ragu-ragu. Kemudian yang keempat, pastikan Anda mengerti apa yang dikatakan dan dimaksud oleh pembicara yang lain. Jangan pura-pura tahu segalanya. Nah, kalau misalnya kita tidak mengerti, lebih baik kita menanyakan kepada si penelpon atau penerima teleponnya. Kita tanyakan lagi apa yang dimaksudkan. Kemudian berlatihlah dengan seorang teman. Jadi latihan bagaimana seakan-akan kita sedang bercakap-cakap dalam telepon. Kemudian gunakan catatan sebelum atau sesudah telepon. Yang selanjutnya pelajari etiket dan cara bertelepon. Sedangkan yang terakhir adalah berlatih cara mengucapkan tanggal, bilangan atau angka, dan ejaan fonetik bahasa Inggris. Kemudian, di sini akan saya sampaikan beberapa frasa umum dalam telepon bahasa Inggris. Mungkin ini tidak semua, hanya saja mewakili beberapa frasa-frasa yang mungkin sering akan kita jumpai di percakapan telepon bahasa Inggris. Yang pertama, bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita. Misalnya, yang pertama, good morning, this is Ainaku calling. Yang kedua, good morning, it is Tony from the dentist office here. Atau misalnya, good morning, Rihanna speaking, PT Bina Karya Utama, is there anything I can do for you? Good morning, PT Bina Karya Utama, Rizka speaking, may I help you? Seperti itu. Kemudian, meminta berbicara dengan seseorang. May I speak with Mr. Hodgwan, please? Would the doctor be in? Will the doctor be available? Kemudian membuat permintaan khusus, misalnya ada pembicaraan yang kurang jelas, ataupun suara penelpon terlalu keras, ataupun terlalu pelan, ataupun misalnya kita minta dieja dan sebagainya. Di sini ada beberapa contoh frasa. Could you please repeat that? Could you please repeat that slowly, please? Would you mind spelling that for me? Could you speak up a little, please? Can you speak a little slower, please? Mungkin ada suatu ketika di mana misalnya bahasa yang kita harus meminta si penelpon untuk kembali menelpon karena yang dicari tidak ada, seperti itu. Kita bisa gunakan, can you call me back? I think we have a bad connection. Atau misalnya line ataupun saluran si penelpon yang dituju sedang menerima telepon yang lain dan kita harus meminta si penelpon untuk menunggunya. Kita bisa menggunakan kalimat, can you please hold for a minute? I have another call. Atau can you please hold for a minute? Mr. Hodgwan have another call. Gitu. Kemudian frasa menyambungkan seseorang, just a second, I will get him. Please hold and I will put you through to his office. One moment, please. Di sini ada dua contoh percakapan yang bisa kita pelajari, meskipun tidak seluruhnya, namun pada intinya sama. Jadi, ketika kita berperan sebagai penerima telepon, kita yang pertama harus memberikan salam, memperkenalkan diri, dan menawarkan bantuan. Kemudian mencatat semua pesan yang diberikan oleh penelpon, menanyakan jika memang ada informasi yang harus kita gali, misalnya seperti telepon dari siapa, alamat perusahaannya apa, nomor teleponnya berapa, kemudian pesannya apa, dan sebagainya. Kalau misal kita memang perlu diulang pesannya ataupun dieja pesannya,
kita bisa mintakan saja kepada si penelpon. Kemudian, jangan lupa sebelum kita mengakhiri pesan, kita harus mengkonfirmasi ulang pesannya, atau kita ulangi lagi semua pesannya, mulai dari siapa yang telepon, alamat perusahaan, nomor telepon, pesan, sampai dengan menawarkan bantuan lagi apakah ada yang bisa dibantu lagi. Seperti itu. Setelah itu baru kita berikan salam penutup dan kita akhiri pembicaraan dalam telepon. Mari kita bahas contoh percakapan 1 dan 2. Kita bahas yang pertama dulu ya. Contohnya adalah, Good morning, Zara Computer. Rina speaking, may I help you? Good morning, can I speak to Mr. Rudy Gultom? Who is calling, please? This is Mr. Tony's secretary. Hold on, please. I will put you through. Kemudian yang kedua, Good morning, Zara Computer. May I speak to Mr. Kelvin, please? May I ask who is calling? Oh, this is Ivan Parapat of Mercure Hotel. One moment, please. I will connect you. Nah, bisa dilihat untuk perkenalan di percakapan 1 dan percakapan 2. Percakapan 1 itu lebih komplit di mana kita sudah memberikan salam, memperkenalkan diri, dan menawarkan bantuan. Untuk penawaran bantuan bisa kita gunakan May I help you? Atau Is there anything I can do for you? Kemudian di percakapan kedua, misalnya si penelpon tidak memperkenalkan diri, berarti kita bisa tanyakan May I ask who is calling? Atau I'm sorry sir, may I know who is calling? Kayak gitu. Untuk menanyakan siapa penelponnya dan sebagainya sampai akhirnya kita mengulangi pesan dan mengakhiri pesan. Jangan lupa setelah kita mencatat semua pesan, kita sampaikan kepada orang yang dituju penelpon agar bisa segera ditindaklanjuti. Baik anak-anak, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan di forum diskusi di grup ataupun di Google Classroom bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.